Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita mulaikan pertemuan kita pada saat ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Eh, Kakak-kakak, jadi dalam pertemuan kita pada saat ini, kita akan mempelajari tentang asesmen otentik. Ini kesepakatan kita. Selanjutnya, jadi tujuan daripada sesi kita pada kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran TJUK. Kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Dan agenda kita pada saat ini yang pertama, seleksi dulu pembelajaran mandiri kita dari modul 1 sampai modul titik 6. Selanjutnya ada di diskusi, kemudian ada presentasi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Jadi kita review dulu mengenai hasil belajar mandiri kita dari modul 1.1 sampai modul 1.6. Ya. Jadi selama ini kita sudah mempelajari beberapa modul, dan modul 1.1 itu berisi tentang apa? Kita review kembali. Masih ingat toh? Jadi perjalanan dari modul 1.1, kemudian ada 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5, serta 1.6. Kita juga sudah masuk pada modul 2.1 dan seterusnya. Yang diingat oleh kakak-kakak itu modul berapa? Kak Nedi, ada mood? Ya, boleh aktifkan speaker. Ya, silakan Kak Nedi. Yang masih diingat dari modul 1.1 sampai 1 yang terakhir. Masih kasih unmute Kak Nedi, Kak Bedix. Ya, sudah. Oke, silakan. Sudah. Nah, modul 1.1 ada di modul 1 ada model-model refleksi di situ. Ya. Apalagi yang masih diingat? Model refleksi baru 1.2 di situ berbicara tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PBJOK. Ya. Oke. Ya, Kak Gregoris, yang diingat apa lagi? Kak Gregoris saya unmute.
Seingat saya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya. Apalagi? Ya, yang berdiferensiasi. 1.3. Kak Tia, yang masih diingat apa-apa kira-kira? Maksudnya yang apa? Sorry, baru gabung. Yang modul-modul sudah tolong so pelajari selama ini. Yang so lewat-lewat. Atau perubahan paradigma guru PJOK. 1.1. Dan paradigma ini PJOK. Oke, baik kakak-kakak. Jadi saat ini kita masuk pada asesmen otentik. Di sini ada gambar. Ada dua tes. Tes keterampilan gerak. Kemudian asesmen sepak bola. Nah, menurut kakak-kakak gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK sesuai dengan penggunaan gerak sesungguhnya dan mengapa? Ya, silakan. Apakah tes keterampilan dribbling zigzag ataukah tes melalui aktivitas sepak bola? Ini yang menunjukkan asesmen otentik. Nah, silakan, Kak Nedi. Yang menunjukkan asesmen otentik itu yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya. Karena di situ langsung ada permainan. Ya. Jadi ini, ada yang lain? Ataukah sepakat dengan Kak Nedi? Sama, Ya. sepakat. Sama. Sama. Setuju. Kak Noldi silakan. Silakan Kak Noldi. Halo Kak Noldi. Atau data klik. Suara, data unmute. Si unmute. Oke, jadi dari dua gambar ini ada tes keterampilan dribbling gerak zigzag. Kemudian ini asesmen melalui aktivitas sepak bola. Nah, menurut kakak-kakak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik? Kalau Kak Nedi tadi dia pilih gambar ini, yang gambar 2. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Karena apa itu Kak Nedi tadi? Kak Dendix? Oh. Dan data si unmute Kak Nedi. Ya, karena penilaian langsung pada permainan. Jadi melalui aksi nyata memang. Iya. Kak Noldi silakan. Ada raise hand. Halo Kak Noldi, silakan. Ya, silakan Kak Noldi. Kak David, silakan. Terima kasih. Kalau mau lihat dari
pengertian dari ini. Otentik ini, otentik artinya merujuk kepada keaslian atau kebenaran gerak atau sesuai dengan gerakan yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya asesmen otentik yang cocok sama dengan Kak Nedi tadi. Yang kedua, keterangan situ kan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi asesmennya sama dalam aktivitas permainan sepak bola. Kira-kira dari kita itu. Terima kasih. Oke. Kak Noldi ada? Ini ada raise hand ini? Atau gimana? Unmute suara. Nggak muncul. Data mute. Sudah. Berarti gangguan suara ini Kak Noldi. Oke. Jadi kakak-kakak sepakat bahwa yang menggambarkan atau menunjukkan asesmen. Atau masih ada lagi? Kak Hendra? Mungkin baru bergabung ya, Di. Tapi sudah bisa melihat dari kedua gambar ini. Manakah menurut Kak Hendra yang menggambarkan tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Apakah satu atau gambar ini zigzag atau langsung di permainan? Kalau kita langsung di permainan yang gambar 2. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Alasannya? Karena kalau ini berkaitan dengan kegiatan langsung, orang langsung keterampilan diri sendiri. Iya. Oke, terima kasih. Sudah, cuma itu. Jadi kakak-kakak saya kira sudah ada mempunyai gambaran tentang bagaimana asesmen otentik itu. Jadi yang menunjukkan asesmen otentik ini adalah gambar 2. Jadi langsung melakukan aktivitas sepak bola. Karena asesmen ini dilakukan berdasarkan situasi aktivitas yang nyata daripada siswa. Selanjutnya kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran dan bentuk aktivitasnya. Jadi bagaimana orang mau rancang asesmen otentik terkait aktivitas pada gambar di atas. Jadi tentunya gambar 2 ini. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Gimana? Jadi orang mau rancang asesmen otentik itu bagaimana? Terkait tujuan pembelajaran dan bentuk aktivitasnya. Jadi kalau ini tujuannya apa ini? Kalau untuk gambar 2 ini. Tujuan pembelajarannya Peserta didik nilai kemampuan. ya. Jadi boleh orang bikin kalimat di tujuan. Silakan, raise yang bisa. Yang boleh. Jadi kita buat tujuannya ini. Siswa
peserta didik dapat Mempraktekkan memahami dan mempraktekkan gerak dasar gerak dasar permainan Permainan sepak sepak bola bola. permainan sepak bola dengan baik dan benar Dan memperhatikan keselamatan. dan memperhatikan keselamatan. Coba diulang Kak David. Saya mulus dulu deh. Jadi peserta didik Peserta didik dapat memahami dan dapat mempraktikkan keterampilan kreasi gerak dasar Gerak dasar. permainan sepak bola baik dan benar dan memperhatikan keselamatan. Ya. Oke, terima kasih Kak David. Jadi itu tujuannya. Jadi peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan gerak dasar permainan sepak bola dengan baik dan benar. Enggak, Rol. Orang mesti Ya. saya jelas di situ gerak dasar apa yang orang mau. Jadi kalau cuma tulis gerak dasar semua berarti. Ya, Jadi orang mungkin lebih jelas gerak dasar apa. Contoh kayak menggiring dan menendang bola atau apa tuh supaya jelas. Kalau cuma tulis gerak dasar luas itu masih semua gerak itu mau nilai. Tadi kita tuh rubrik penilaian instrumen tuh. jadi tergantung daripada kita guru-guru untuk menentukan gerak dasar apa yang akan kita nilai. Tapi itu tetap dilakukan dalam aktivitas permainan. Misalnya orang mau menilai dia punya cara menendang kaki bagian dalam, jadi orang fokus pada kaki bagian dalam. Walaupun itu dalam permainan sepak bola. Bisa, Kak Mor? Jadi kita nilai dalam permainan. Mungkin agak ribet kalau orang mau menilai semua teknik dasar. Iya, baru. jadi cuma orang nilai Ya. apa gerak dasar apa kira-kira. Jadi Contoh, tergantung pada siswa, Karol. pada guru. Ya, Karol. Nah, maksud orang maksud Ya, jadi contoh begini dan keterampilan gerak dasar menggiring, tapi orang bikin penilaian dalam bentuk suatu permainan sepak bola. Tapi Ya, DP ya, tujuan yang orang mau nilai, orang menggiring, iyo, begitu. ya, betul. Tapi dalam permainan Kira-kira sepak begitu. bola. Ya, Tapi dalam permainan sepak bola. oke. Yuk, Ah. ada lagi? Ya, Nah, sekarang pas itu. bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Mungkin ada yang so pernah baking ini. Peserta didik menilai dalam proses asesmen. Jadi bagaimana cara melibatkan tompe siswa atau peserta didik dalam proses penilaian tersebut. Di modul sudah dijelaskan tentang penilaian-penilaian. Gimana ini? Ada yang self-check, mungkin perlibatan dalam permainan dan bisa jadi juga siswa yang menilai. siswa yang ada siswa yang jadi penilai dan ada Ya. siswa yang jadi pelaku sebagai berperan. Penilai teman sebaya. Ya, biasa itu orang biasa sebut apa gitu? Penilaian teman sejawat. Oh, sejawat. rekan sejawat Peer assessment. Peer assessment. Nah, peer Assessment. assessment. Ya.
Selanjutnya ada lagi yang penilaian diri sendiri. Self atau self check. self check. Kemudian yang terakhir ada 3 itu. Ada self, peer, dengan observasi guru. Ya. Jadi orang bisa libatkan tompe peserta didik, tompe siswa dalam proses penilaian. Itu tadi menilai diri sendiri, self check. Dia so mampu atau belum, tapi di sini butuh kejujuran. Misalnya dia sudah mampu menendang, kemudian berarti dia cek sudah mampu menendang. Kemudian ada penilaian dari teman atau peer assessment. Jadi teman lain yang menilai, siswa yang lain melakukan. Kemudian ada observasi, penilaian observasi kepala guru. Jadi guru langsung menilai lewat observasi. Kira-kira ini dari ketiga penilaian ini, apakah kakak-kakak sudah menerapkan? Ada yang so baking ini? Kalau kita sih belum, Oh, Kak Gregorius belum. baru guru sendiri. Masih berpusat pada guru. Sam. Kak Mor, bagaimana? So, libatkan siswa? Sudah ada tapi belum 100% melibatkan siswa. Ya. Paling cuma di saat pemilihan apa ya? Pemilihan. Iya, di saat semua praktik. Tapi kalau misalkan ini kan kalau orang baca di modul di pelibatan siswa kan ada 5 jenis ODP anu situ Kang. Kalau di dalam modul. Kalau nggak salah, tapi yang orang J-Baking belum sampai 5 itu. Baru beberapa aspek saja. Entah untuk teman-teman yang lain kalau so ada. Endra so pakai pelibatan siswa 100%. Belum. Tahu pernah baking? Oh ya. Jadi semua masih berpusat pada guru. Penilaian masih pada Guru. Iya. ya. Jadi sebentar nanti Tora akan buat bagaimana melibatkan siswa dalam proses penilaian. Ini yang disebut dengan penilaian otentik. Nanti mau dibagi 3 kelompok. Ada yang akan membahas penilaian peer assessment, ada yang self check, ada yang observasi. Nanti sebentar. Ini sudah tergambar tadi orang tadi. Nah, ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi langkah yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi tentukan tujuan pembelajaran jelas spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Itu tadi Morso ungkapkan tadi. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria KKTP. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Jadi orang, saya kira kakak-kakak so tahu itu KKTP. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik, yaitu pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK.
Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Ya, seperti tadi dalam permainan. Kemudian, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik. Ya jelas orang lain kalau menilai bukan cuma keterampilan, tapi juga di situ ada pengetahuan, bahkan juga sikap. Jadi ketiga ranah penilaian tersebut dilibatkan dalam penilaian tersebut. Apakah itu keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasikan antara keterampilan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Artinya desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, sebelum pelaksanaan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka. Identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Nah, setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kesembilan, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen. Jadi kalau misalnya itu belum baik, orang revisi, orang perbaiki. Kemudian yang ke-10, refleksi. Jadi proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah ini kakak-kakak, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen. Ada atlet, ada yang umum, dan juga ada peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik? Jadi tompe kelas heterogen. Ada yang atlet, ada yang umum, ya, yang umum tolong bilang ya. Dan juga ada peserta didik yang disabilitas. Nah, Trompe yang mau buat asesmen itu bagaimana kira-kira? Silakan kakak-kakak. Mari kita berdiskusi. Jika dalam kelas itu ada kelas yang heterogen, jadi ada atlet, ada yang umum, ada peserta didik yang disabilitas. Kira-kira dia punya bentuk asesmen ini bagaimana? Apakah satu rubrik untuk, silakan Kak Noli. Halo Kak Noli. Masih kendala suara ini Kak Noli. Ner, pindah sini Jokong batanya lewat sini. Oh iya, begini Jo. So kram ner ora pe tangan itu dan keangkat dari tadi. Silakan. Jadi apakah untuk satu rubrik penilaian itu untuk semua siswa ataukah satu rubrik untuk satu siswa?
mungkin so berbeda, so apalagi kalau orang so berdiferensiasi, so mesti dengan diferensiasi bukan cuma di saat DP pelaksanaan, semua dengan rubrik penilaian so mesti berdiferensiasi karena so beda DP penilaian terhadap tujuan pembelajaran. Ya, Mungkin kalau yang disabilitas dia didampingi guru, baru yang atlet dia boleh nilai teman atau nilai diri sendiri. Boleh juga kalau disabilitas, kalau orang dah lebih dari 2-3 orang, boleh orang yang 2 orang baku nilai. Cuma DP apa yang orang mau nilai pada orang yang semua berbeda. Oh Oh, iya, kan sama yang tadi, DP gerakan Kak tuh. Iya, Kak Ro bilang ada yang tungkai panjang, ada yang panjang sebelah, ada yang pendek tuh. Berarti DP Semua beda. tujuan le berbeda tuh. Iya, Tujuan- mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran. ya, mari kita berbagi. Silakan. Jadi tompe kelas ada atlet, ada yang umum, dan ada yang disabilitas. Nedi Basuara dulu, banyak buku di belakang, Basuara. Silakan. Wah, terlalu lancar membaca cerita sudah. Dengar-dengar dulu tadi. Kak, mana ini Kak Noldi? So pindah, Wor. Tunggu tamu pipangnya, kayak itu singgah di kantin ini. Oke, Kak Tia, bagaimana pengalaman Kak Tia? Kalau ada pengalaman yang terkait dengan ini, Ya, mungkin kalau menurut saya, kelas. kalau untuk siswa disabilitas, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan fisik yang dimilikinya. Jadi penilaian kita ketika dia berpartisipasi, dia berpartisipasi aktif, ya harus ada nilai di situ. Jadi orang mau bandingkan dengan teman-teman yang lain, ya ketika dia boleh berpartisipasi aktif, itu ada nilai. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya. Mungkin senior, Kak Gregoris, kurang. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya orang membuat asesmen otentik ini, kalau kita mau membedakan lagi, maka kita akan repot. Karena akan terbagi 3 dia punya tujuan asesmennya itu. Ya, karena itu kita bikin saja yang satu, yang penting dia yang standar. Dan seperti Kak Tia sampaikan tadi, bahwa kalau peserta yang disabilitas ini sudah aktif bersama-sama dengan mereka, sudah ada nilainya di situ kebersamaannya, karena mereka sudah mau aktif bersama-sama. Dan juga seperti disampaikan juga tadi oleh Kak Mur, peserta yang mempunyai bakat itu, yang punya kemampuan, nah, tentu saja dia bisa menilai peserta didik yang lain, yang selain juga penilaian dari diri sendiri, mereka juga bisa menilai peserta didik yang bukan atlet. Itu maksudnya. Tapi memang kita tadi di sini akan repot kita kalau membuat lagi 3 jenis penilaian. Kita akan karena Ada orang boleh pakai tes pengetahuan. kalau siswanya banyak, Yang ya tentu saja repot lagi kita menilai. salah satu tujuan, tapi Jadi untuk menurut saya dibuat saja sama semua, tapi penilaiannya secara khusus untuk yang sudah berprestasi dan yang umum, yang menguraikan. peserta didik yang umum dan peserta didik yang disabilitas. Ya, orang menilai Penilaian yang berbeda kalau bukan dalam bentuk tes pengetahuan kertas lembaran-lembaran yang sudah berbeda lagi. yang kasih praktek. Oke, masih ada senior lagi. Silakan, Kak. Dulu. Dulu. Ya, terima kasih.
Jadi orang pertama harus menetapkan dulu, orang lihat dulu trompe anak-anak ini. Anak-anak ini materi apa yang akan orang ajarkan, kemudian tingkat kemampuan anak-anak. Kalau tadi ada berbagai kategori, ada yang atlet, ada yang cacat, toh. Berarti kalau yang cacat itu satu tujuan, tapi dia orang tes lewat tes pengetahuan misalnya. Jadi Pemahaman. kita gunakan tes pemahaman. Nggak mungkin kan dia mau lompat sementara dia kaki payah. Berarti orang backing pada dia, coba Anda jelaskan langkah-langkah melakukan lompat jauh. Ya, toh? Berarti dia orang satu tujuan, tapi bentuk tesnya yang berbeda, yang orang boleh alihkan ke anak ini. Ketika dia sudah mampu menjelaskan, ya itulah dia orang instrumen yang orang pakai untuk menilai anak ini. Atau bisa saja Ya. karena ini berhubungan dengan tes sejawat, toh tes apa? Orang kasih instrumen tes pada dia, kemudian dia menilai. Dari hasil dia pengamatan itu jadi orang penilaian Pak itu anak yang cacat ini. Berarti dia mampu menganalisis satu gerakan. Dia mampu menilai, berarti itu dia pemahaman so mantap dalam satu gerakan. Misalnya, ini mungkin ada cara lain. Kalau misalnya ada tes sejawat, teman sebaya tuh, tes teman Ya. sebaya. Ya, tolong tugaskan dia untuk menilai. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Silakan. Satu nih. Itu tuh. Oh, Kak Iya, Or, cuma tambahan sedikit. silakan. Ya. Cuma tambahan sedikit untuk proses ini kan orang suka pakai diferensiasi toh. Nah, di dalam diferensiasi ini ada 3 tahapan dia. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, kalau produk itu berarti hasil. Nah, mungkin dari itu 3 orang tadi, itu 3 jenis tadi, orang satu tujuan pembelajaran, cuma DP diferensiasi yang orang pilih, mau ambil diferensiasi konten, materi, atau DP produk, atau DP proses. Cuma boleh lewat situ mungkin. Kalau sama dengan orang ada bilang tadi, kalau tuh yang disabilitas, kalau dia nak bisa mempraktekan, dia boleh DP produk nanti dia buat contoh keterampilan apa menggiring bola, tapi dia lewat video. Dia ciptakan lewat video yang pasti dia mengerti bagaimana tuh keterampilan menggiring bola. Jadi DP yang orang nilai pada dia DP hasil dari itu video yang dia baking, no? Contoh ini cuma salah satu contoh. Atau orang lewat bentuk lisan pada dia. Dia mampu dia mau menjelaskan itu. Mampu dia Karena menjelaskan. di praktek nak mungkin tuh. Iya, begitu. Jadi orang kurang pilih no, dari 3 ini, boleh diferensiasi konten, proses dengan produk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Sandri. Selamat siang Kak Sandri. Selamat datang. Ada bawa oleh-oleh. Halo. Ya. Oke, jadi itu. Ada Jadi ada pengalaman. Kita sudah Ada sepakat satu dan sharing tentang bagaimana kita akan membuat asesmen dengan 3 ataupun siswa kita heterogen, ada yang atlet, ada yang umum, ada yang peserta didik yang disabilitas. Jadi kita bisa menggunakan penilaian TIR dan juga bisa menggunakan self check. Jadi kalau yang disabilitas itu seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dia memahami, misalnya menggiring bola, bagaimana cara ataupun melakukan menggiring bola. Jadi kita kasih saja pemahaman pada dia dalam tes penilaian asesmen dalam bentuk pemahaman. Nah, mungkin orang mau kasih dia mau menggiring bola.
sementara dia disabilitas. Berikut juga untuk yang umum ya, kita orang sudah tahu bagaimana penilaian. Dan juga untuk yang atlet, kita bisa kasih misalnya kalau atlet situ misalnya dorang ada yang dua atau ada 3. Jadi dorang bisa digunakan asesmen peer assessment, penilaian teman. Jadi kalau ya untuk disabilitas ya kita kasih asesmen dengan pemahaman. Dengan dia memahami berarti dia sudah bisa, artinya dia bisa melakukan, walaupun dia tidak bisa melakukan. Selanjutnya kakak-kakak kita akan masuk dalam kelompok. Kita akan berdiskusi terkait 3 penilaian tersebut. Di sini ada contoh-contoh di LMS. Jadi LMS itu sudah jelas bagaimana kita membuat rubrik asesmen diri, peer assessment, self-check. Itu ada di 2.6b, elaborasi isi. Sini. Jadi sebentar kita berpatokan di sini, so ada dia punya penjelasan tentang penilaian otentik. Ya, kita akan bagi kelompok. Jadi di sini ada kelompok A, B, dan C. Kalau untuk kelompok A membuat rubrik penilaian diri, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi kelompok 1, izin ya, melawah. Ya, halo, Di. Ya. Oh, pasien jam berapa? Oh, pagi. Kirim ya. Yo, kirim nomor rekening. Yo. Jadi kelompok 1 ada Gregorius. Kemudian ada Kak Nedi. Ini orang ada berapa, Kak? Anam. Kak Nur. Ya, jadi kelompok 1 ada 9 Pak Sora. Data keluar 2 Kak. Oh, tak keluar Kak. Apa di Bendix data keluar? Iya. Jaringan mungkin Kak. Iya. Kak Hendra, Data keluar, mati lampu. Hendra tak keluar. Mati lampu kata. Wah, mati lampu. Aduh. Oh, berarti sama dong. Oh, Tomohon Utara tuh mati lampu. Kenapa tuh di Iya. utara semua sudah keluar? Semua data keluar dorang itu di Bendix. Iya. Pantas orang so jadi kabur. Kurang 8. Ya. Mati lampu kan? HP yang boleh masuk HP.
Iya, iya. Oke. Iya, iya. Yuk. Jadi ini torang tersisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2-2. Cuma Kak Alfi sementara apa? Bimtek dia, PPS. Bimtek. Oh, Bimtek PPS. Di hotel dia. Dio, Novotel. Di hotel dia, Novotel. Jadi bagaimana mau bikin kelompok ini, Kak? Ada kota sendiri. Iya, no. Oh, itu. Ya, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6. Atau boleh 2-2, Alfi. Bikin 2-2 juga. Jadi Gregorius dengan Kak David ikut Kak Hendra dengan Kak Tia. Tapi ya 2-2 saja. Jadi kelompok 1 Kak David dan Kak Gregorius, kelompok 2 Kak Fresi dan Santi Maga, kelompok 3 Kak Hendra, Kak Tia, karena Kak Alfi sementara ikut Bimtek. Oke, kakak-kakak. ...20 menit boleh. Oke, silakan kakak-kakak masuk di room masing-masing. 1, 2, 3. Ya, senior. Gimana? Semua bikin rubrik penilaian antar sendiri tuh orang kamu ya? Penilaian diri, kelompok 1. Self check. Sudah. Fit, foto aja ini. Print. Sudah. Penilaian diri. Penilaian diri tuh orang tuh. Iya. Ini Ner, Ya, halo. penilaian diri. Ya, orang mau tentukan dulu Kang, tujuan pembelajaran yang di sepak bola tadi. Jadi gimana tujuan pembelajaran? Dapat lihat Ner? Ada lihat. Tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran yang sepak bola ini tuh. Pokoknya contoh, no? Iya. Bola juga supaya sesuai dengan Iya. konteks tadi. Nah, memang konteks tadi kata. Kita lihat tadi konteks yang sepak bola. Jadi serta didik. Teknik dasar apa aja orang mau ambil? Keterampilan dasar apa aja orang mau ambil? Apa? Menurut Ner, baiknya
keterampilan dasar menendang atau mengontrol bola. Giring. Pilih salah satu Jo. Iya. Tolong pilih Jo salah satu dengan semua seperti tadi. Peserta didik. Yes, peserta didik. Kecil. Peserta didik memahami dan dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi atau cuma variasi? Variasi Jo. Variasi gerak dasar apa? Dasar apa? Menggiring, menendang? Menendang Jo Kang, supaya gampang menendang. Menendang bola dengan kaki. Bola dengan kaki bagian dalam Jo. Bagian dalam ya. Dalam dengan baik. Dan dapat mempraktikkan variasi gerak dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan baik melalui permainan sepak bola, melalui aktivitas permainan sepak bola. Iya, iya. Kan tuh DP apa ini DP otentik toh? Nah, bermain iya, otentik. Bola dengan baik dan benar serta memperhatikan keselamatan. Oke, sebetul itu. KKTP mau isi atau taruh terlampir? Terus isi Jono kalau DP anu tuh bagus kasih. Tuliskan KTP dan bilang tuliskan KTP. KTP untuk materi menendang bola dengan kaki bagian dalam. Udah searching ini Mer. Cari di Google. Materi apa? Ini KKTP maksudnya DP konsep bagaimana? Keluar lah ini. Oh, sebenarnya batas ini hari. Enggak. Bagaimana DP redaksi bagus Mer? Di sini KKTP. Kalau kriteria apa itu? Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Kita ada capasan dan ada DP tamu yang penting. Nah, taruh tanggal deh kita. Sama ada. Iya, yang penting ada legalisir. Oh, ini just Kang Mir. Iya, yang penting ada legalisir. Oh, injak sudah. Mana sekiranya? Semua habisnya. Oh iya. Baru Jadi menendang bola aja loh. menendang bola tuh. Apa? Iya. Orang P3K cuma 3 toh? Dapat menendang bola dalam Eskator nggak perlu legalisir. Supaya ijazah. Menendang bola kaki bagian dalam permainan sepak bola. Menendang bola dengan kaki menendang bola dengan kaki bagian dalam permainan sepak bola. Apa kamu legalisir? Mana deh? Ini makam itu. Menendang bola dengan kaki bagian dalam. Mesti pakai DPA nus tau kau nih pendahuluan.
Peserta Nah, kita kirim dulu atau buka dulu itu baru mau kirim. Klik dulu tuh DP. Buka tulis nama So, masuk di tujuan pembelajaran kayak itu. Tapi ya baru boleh talan. Dokumen di HP atau di laptop. Di sini maksudnya kan kita klik tuh. Peserta didik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Peserta didik menendang bola dengan kaki bagian dalam melalui permainan sepak bola. Iya. Dalam permainan sepak bola. Dalam, bukan melalui, dalam permainan sepak bola. Gimana, Ner? Menendang bola dengan kaki bagian dalam permainan sepak bola, bukan melalui. Langsung Jo, dalam permainan Iya. sepak bola. Iya, dalam permainan sepak bola. Itu dalam itu tak double no. Bagian dalam permainan sepak bola. Tak double. Enggak apa-apa. Kaki bagian dalam Atau melalui Jo pakai atau pada saat bermain sepak bola atau rancu mau tak double lebih dalam ya. Kaki bagian dalam pada saat bermain sepak bola. Lagi ini mesti bagian di dalam permainan sepak bola. Kalau pakai di dalam permainan sepak bola, di dalam pada bagian dalam di dalam permainan sepak bola. Di dalam kan sambung. Di bagian dalam di dalam permainan sepak bola. Dan sepak bola. Sudah. Iya. Aktivitas atau tugas. Aktivitas atau tugas. Aktivitas atau tugas. Gimana dia? Permainan. Maksudnya ini kok apa tuh anak-anak mau baking Stomner? Aktivitas permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. Boleh begitu? Rubrik. Tuh rubrik tuh yang orang semua baking, no? Iya. Berarti ini rubrik penilaian diri sendiri tuh, jadi bagaimana ya? Rubrik peserta didik berada di level 1 dalam proses pembelajaran. Gimana? Mau pakai ini orang atau orang mau isi sendiri, Mir? Kalau contoh itu bagaimana? Kita juga belum terlalu paham ini. Ini dia bagi, no. Ini mungkin ini dapat nilai ini yang mahir ini yang nilai paling tinggi. Oh iya. Iya. Berarti bro. Iya. Berarti peserta didik dia mau pilih apakah dia di awal berkembang atau berkembang layak, dia mau pilih sendiri, Kang. Dia mau checklist sendiri. Ini boleh ini. Tapi mesti diuraikan tubuh awal berkembang itu bagaimana, Kang? Ini level ini berisi indikator pencapaian paling ringan yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Kurang mau tambah DP keterangan apa? Iya. Berarti ini orang mesti mau ganti. Level 1 keterampilan. Gerak dasar menendang bola. Dengan kaki bagian dalam, yuk. Dengan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam. Oke. Dalam, iya. Terus DP. So kita lihat DP ini so begini DP. ini kita ada ambil di LME sih ini, Mir. Iya. So DP contoh itu so begini orang mau baking. Apakah orang mau pakai awal berkembang atau sonda? Awal berkembang atau langsung berkembang?
Jadi mau hapus tuh kolom awal berkembang, Ner. Kalau orang langsung berkembang ya asal mau hapus, tapi kalau orang mulai dulu dari awal berkembang, kalau kita rasa ini sebetul awal berkembang dulu, berkembang layak, cakap, baru mahir. Nah, tinggal peserta didik mau cek DP kemampuan diri sendiri di mana. Nah itu noh. Lewat ini Jo, kamu nggak usah robas tuh. Siapa nih Baspok satu ini? Bendix. Bendix. Kelompok 4 orang so dia. Oh, bertiga dan orang. Mungkin ini bilang sutama so orang. Ben. Jadi sutama 4 orang. Bendix 4 orang atau? Berarti orang mau sediakan kolom tuh anak mau checklist Kang atau? Iyo, mau bikin lay kolom orang. Nggak ada padengan deh. Ini kan tuh di atas ini baru DP rubrik. Iya. Berarti orang mau ini kan baru rubrik tuh nih udah taruh. Iya. Rubrik berarti DP apa masih ada lagi di bawah. Orang mau bikin kolom checklist. Checklistnya anak. Di bawah sini Kang. Kreativitas dan atau bagaimana? Kreativitas apa saja yang dikembangkan. Oh iya, coba ini tulis di kreativitas itu. Eh? 91 tuh. Mar di bawah cakap. Iyo, cakap 81 sampai 90. Begini. Iya. Layak Baru Bapak isi. 80 sampai 70 sampai 80. Iya. Berkembang 71 tuh. Di sana 71. Ya isi itu 71. Ini 70. Awal berkembang ya orang kasih kurang dari 61. 60. Iya, kurang dari 60. Gitu. Baru orang mau baking kolom bagaimana? Mari isi dulu so ini. Nanti habis ini satu isi itu, Kang. Nah, isi dulu so ini kreativitas dan keberagaman. iya no. Tulis dulu so. Mau baking kolom ini Mer atau kurang? Tuliskan kreativitas apa saja yang dikembangkan. Bagaimana Mer? Tuliskan kreativitas yang dikembangkan. Sudah minta apa-apa. Tunggu ya. Beda kalian ketiga kan? Benix dapat orang. DP number iklan nak mau hilang ini mau salah. Kreativitas dan keberagaman. Misalnya level 1, mana aja? Apa dia nak hilang? 1. Salah. Au. Foto dulu. Kamera ini.
dari kamera ini Pak bebesan. Gimana, Ner? Halo. Ya. Melakukan gerak menendang dengan baik Kamu dan bikin dalam benar. Ner. Umpan balik. Mungkin nanti di habis ini kau baru terang bikin kolom. Ini umpan balik berarti kurang tuh guru di sini DP poin itu penilaian, Ner. Bikin kolom di sini lah. Penilaian diri sendiri berarti saya dapat, Kang. Bikin kolom cek situ, Kang. Tuh fungsional mana dalam taruh? Fungsional terakhir. Fungsional terakhir. Apakah saya dapat menendang bola dengan baik? Saya Mungkin dapat menendang bola dengan baik dan benar. Halo. Ya, dan benar. Ner, tunggu ya. Bagaimana, Ner? Ya. Nah, apa? Oh, jadi apa nggak ada CWA? Pengen dulu, tahu batang lupa Angki, kami kasih dia ada perusahaan kasih mendadak pun aja. Oh, iya. Gimana? Pengen dulu. Oh, nanti nih kita mau lihat. Siapa tahu itu Jokong saya tampil. Yang ada urusan mendadak, Iya. Oke, siap. tapi iya. Yang dia mau gimana, Oke, siap. Ah, iya. Angel, tuh kita ada foto-foto data satu file, nah apa? Beda-beda ya. Iya, bukan mesti ulang deh kan. Itu apakah transkrip? Beda tanpa mau upload Akang, Ibu Jo. Beda-beda. Bagaimana itu? Berarti foto ulang, foto beda-beda kan? Atau ini boleh saya keluar satu-satu dari situ? Boleh bikin ulang dong. Ya, bikin ulang mana? Foto ulang? Mana nih di? Ya, udah ada. Bejo berarti udah ambil tuh yang lalu banyak punya. banyak dong. Enggak, soalnya kurang yang lalu punya tuh mau kita isi sama-sama ulang situ. Itu maksudnya. Ya, Tuhan Yesus masukin berkas-berkas. Jadi satu file semua. Ner. Ya. Jadi semua lanjut bagaimana ini? Berarti orang bikin kolom. Di sini. Di situ atau di mana? Di sebelum umpan balik. Iya, karena kan umpan balik berarti selesai. Kurang mau cek ulang. Boleh. Nedi, sudah signal so pengana. Woi, coba belum apa-apa dah bikin. Kita buka ini, no? Ya, timbul tenggelam jaringan. Habis waktu. Kita kurang pakai HP ini. Habis waktu. Ya, baik kakak. Iyo. Barta saja. Berarti Pak kita nak ada lampu. Dan sama di sekolah. kita lihat contoh ini. Wifi dari HP kita. Cuma sepotong jaringan. Bagaimana kan, Maga? Iya. Kita. Wah, itu tuh. Kakak yang sudah selesai Bagaimana kemana? ini yang boleh bisa keluar akan ini yo. Tuh kriteria apa? Aku ijazah di sini. Sudah keluar, Kang. Tuh. Tahu Kriteria tujuan. David sudah keluar, Kang. Kriteria Kita selesai stop screen, Ner. Itu. kriteria ketercapaian tujuan. Iya, Maga. So, dorang sudah lihat, so mau presentasi, kong dorang suruh orang presentasi lebih dulu. Ketemu lanjut dulu kan. Ya, oke. Kakak-kakak yang Orang. sudah bisa presentasi silakan. Tuh ada yang selesai. Mesti mau ambil di situ kan. Boleh. Ada gangguan jaringan kok tadi mati lampu Ya, ketemu utara. Ditambah 5 menit menyelesaikan. Saya kelar jatuh tadi. Terakhir itu. Mana nggak ada, cuma ada foto, tadi boleh mau apa? Tadi boleh mau Kenapa akses. buka?
Cuma foto. Tuh kita kirim. Iyo. Oke, baik kakak-kakak. Jadi nanti kita Itu saling dekat di laptop satu di desktop. Cuma ada foto kan udah kirim. ya. Maksudnya kalau kena ketik langsung, lama kan. Oke, Kalau tuh sampai ini Silakan. udah kirim tuh rubrik so ada tuh. Kak Presi, yang mungkin sudah. Oh, belum. Oh, belum. Tunggu. Iya. Kelompok Kak Tia, Ya, tuh kayak bongkar berkas ulang lesok pusat. Kak Hendra. Ya. Hen, Sudah. sudah ini Jo, bagi Jo. Sumpah gak, Jo? 11. Kira-kira 15. Nanti Fresh. tambah-tambah. Sudah. Kali ya, Jo? Ya, Itu dong. Mana mau jadi mana? silakan Kak Udah di Presi. layar. Pakai baca, Jo. Silakan. Mau lihat di mana? Di layar. Sudah tertampil. Ya, silakan. Kelompok Bisa ya. Oh, nggak bisa. Ya kita aja tarik. Siapa ada Ya, silakan Sudah, Kak Pres. Presi. Mana tuh handphone? Ya, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok kelompok B terkait membuat rubrik penilaian oleh teman. Nah, rubrik penilaian otentik teman sebaya khusus pada teknik menendang kaki bagian dalam pada permainan sepak bola. Dengan tujuan siswa dapat mengidentifikasi dan memberikan umpan balik konstruktif terhadap teknik menendang kaki bagian dalam oleh teman sebaya dengan mencatat aspek yang perlu diperbaiki atau yang dipertahankan. Kriteria tercapai yaitu siswa dapat merefleksikan proses pembelajarannya, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta menyusun rencana untuk meningkatkan teknik menendang kaki bagian dalam masa depan. Nah, ini ada rubrik penilaian. Kriteria yang dinilai mulai dari sikap badan, kontak bola, ayunan kaki, dan akurasi. Kemudian penilaian dibagi dalam 4 yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan perlu perbaikan. Mulai dari sangat baik untuk sikap badan, badan menghadap ke arah sasaran, lutut kaki tumpu sedikit ditekuk, badan seimbang. Badan menghadap ke arah sasaran, lutut kaki tumpu agak ditekuk, keseimbangan cukup. Kemudian cukup badan kurang menghadap ke arah sasaran, lutut kaki tumpu kurang ditekuk, keseimbangan kurang baik. Kemudian yang perlu perbaikan, badan tidak menghadap ke kaki sasaran, lutut kaki lurus, keseimbangan buruk. Untuk kontak bola dengan rubrik penilaian yang sangat baik yaitu kontak bola tepat pada bagian dalam kaki. Kontak bola tepat pada bagian dalam kaki, perkenaan bola bersih dan kuat. Kemudian untuk yang baik, kontak bola pada bagian dalam kaki namun kurang tepat. Kemudian yang cukup, kontak bola tidak pada bagian kaki bagian dalam. Kemudian yang perlu perbaikan, kesulitan untuk membuat kontak dengan bola. Kemudian masuk ke dalam kriteria penilaian ayunan kaki, mulai dari sangat baik, ayunan kaki penuh dengan cepat mengikuti garis lurus ke arah bola. Kemudian untuk yang baik, ayunan kaki cukup penuh, kecepatan sedang. Kemudian untuk yang rubrik cukup, ayunan kaki pendek, kecepatan lambat. Perlu perbaikan yaitu ayunan kaki sangat pendek. Kemudian yang terakhir, akurasi. Dengan rubrik penilaian sangat baik, bola tepat mengenai sasaran. Kemudian untuk yang baik, bola sering mengenai sasaran yang dituju. Kemudian untuk cukup, bola kadang-kadang mengenai sasaran yang dituju. Dan yang terakhir yaitu perlu perbaikan, jarang mengenai sasaran yang dituju. Terima kasih atas sedemikian untuk presentasi kali. Mungkin ada tambahan atau bantuan dari kelompok yang lain. Dipersilakan.
Ya mungkin ada tambahan dari kelompok-kelompok lain, mungkin dipersilahkan. Oke, silakan kakak-kakak yang menambahkan ini hasil daripada kelompok dua. Oke. Oh, gaji di situ. Mungkin Kak Frisi mungkin yang ditambahkan di situ cuma skornya. Sangat baik, berapa, baik. Oh, jumlah skor. Oh, Ya, ya. interval Sebentar, ketika kita interval akan skor mungkin. ya, sebentar kita akan nilai setelah skor di situ, kemudian kita akan salin ke daftar nilai. Oh iya. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari kelompok lain? Nah, sudah pas, kita lanjut kepada kelompok Gregoris. Kelompok Putar-putar tapi Akan. sudah kirim foto-foto itu. Enggak ada, kita dua kali ada bilang Ini nih. ada game scanner sih. Ya. Ya. Terima kasih, sebenarnya belum kelar, Mar. Nanti minta tolong teman-teman lengkapi. Ya. Terima kasih. Jadi dari kelompok kami mendapat tugas untuk membuat rubrik asesmen melalui penilaian diri sendiri atau check self. Ini format ini sebenarnya ya seperti yang saya ambil dari LMS. Itu pertama orang harus tunjukkan dulu itu tujuan pembelajaran. Dan di sini orang contoh tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan dapat mempraktekkan variasi gerak dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam melalui aktivitas permainan sepak bola dengan baik dan benar serta memperhatikan keselamatan. Kemudian untuk Ibu boleh minta tolong presentasi. Kemudian untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik menendang bola dengan kaki bagian dalam di dalam permainan sepak bola. Ini memang jadi perbincangan dari kelompok tadi, ini penggunaan bahasa ini apakah boleh atau ada yang lebih bagus, minta saran dari teman-teman. Kemudian ketiga, aktivitas atau tugas yang akan dilakukan siswa. Aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa yaitu aktivitas permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. Selanjutnya untuk rubrik, boleh dilihat di tabel. Jadi ini rubrik orang pakai level tingkatan. Ada keterangan di situ. Jadi ini orang bagi menjadi tiga kelompok nilai. Mahir, cakap, layak, berkembang, dan awal berkembang. Di bawah sini ada untuk interval skor. Untuk mahir, orang pakai skor 91 sampai 100. Yang cakap 81 sampai 90. Layak dari 71 sampai 80. Berkembang dari 61 sampai 70. Dan awal berkembang dibawa kurang dari 60. Tapi catatan sebaiknya orang nak menggunakan ini awal berkembang. Sebaiknya ambil yang sesudah itu karena konotasinya agak negatif kalau orang mau kasih di bawah nilai 60.
Kemudian untuk kreativitas dan keberagaman yang akan dilakukan hampir sama dengan kelompok tadi paparkan, yaitu sikap badan. Di sini orang ganti yang kedua yaitu gerakan awalan. Apakah dia membuat gerakan ancang-ancang atau enggak. Kemudian yang ketiga yaitu perkenaan bola. Pada saat perkenaan bola apakah betul DP kaki atau seperti apa DP badan. Dan yang terakhir gerakan akhiran. Kaki dia habis baskop bola kong rubuh berarti ada sedikit penilaian yang kurang. Selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu umpan balik. Jadi di penilaian diri sendiri ini guru atau teman lain juga bertugas untuk memberikan umpan balik dari DP hasil penilaian. Di sini kolom orang kasih kosong nanti diisi ketika siswa tersebut selesai melakukan gerakan dan mengisi rubrik penilaian diri. Kemudian yang ketujuh, revisi dan peningkatan. Kalau boleh diberi kesempatan mengulangi, diberi kesempatan mengulangi. Dan yang kedelapan yaitu refleksi dari kegiatan ini cek self. Apakah betul-betul dia ada nilai DP diri menurut DP kemampuan atau DP kemampuan yang tidak sesuai dengan DP penilaian diri. Kira-kira itu untuk pemaparan kami. Mohon tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok David Grenur. Silakan kelompok yang lain mungkin bisa menambahkan. Ada? Kak David boleh saya naik sedikit DP slide. Saya turun, bukan saya naik. Ya, situ cukup. Yang pas ada DP saya turun. Saya turun. Oh, mungkin jaringan, Bang. Ya, lagi. Di level. Tapi di warna biru. Di level. Ya, di level. Ya, sudah, stop di situ. Jadi ini hasil daripada kelompok 1 ini, Kang. Iya. Ya, silakan. Di sini untuk ada komponen di situ, kemudian ada awal berkembang, layak, cakap, mahir. Ini memang sesuai di LMS. Mungkin yang perlu ditambahkan di sini level 1 terkait menendang dengan kaki bagian dalam, situ mesti ada apa-apa. Yang dia berkembang bagaimana, kemudian dia yang awal, yang berkembang dia menendang bagaimana, kemudian yang layak dia sama dengan kelompok tadi Pak Fresi. Jadi dijelaskan di level ini tentang menendang. Sampai dengan level 5 mahir. Mungkin itu yang perlu lebih detail di sini. Ya. Oke, siap. Nanti mau disempurnakan. Masih terlihat umum ini. Ya. Tadi gak mau kasih masukan, Mar. Mati-mati jaringan jadi. Kasih masukan. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau Nana, kita pindah pada kelompok terakhir. Sudah pas. Silakan. Izin stop presentasi. Ya. Berikut kelompok Kak Tia. Ini salah satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok
dua atau tiga akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat rubrik observasi guru. Jadi yang biasa orang lakukan di sekolah. Catatan di sini kalau orang mau menilai peserta didik, ya sebaiknya rubrik yang sudah orang buat, rubrik ini diberikan kepada peserta didik. Ya, bahkan kalau orang tua pun sebaiknya tahu rubrik penilaian ini supaya baik peserta didik maupun orang tua tahu apa yang menjadi penilaian dari kita sebagai guru terhadap peserta didik. Dan di sini tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mempraktikkan teknik dasar menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan baik dan benar dengan memperhatikan keselamatan. Kriteria ketercapaian tujuan yang pertama posisi tubuh yang benar pada saat menendang bola, kemudian penggunaan kaki yang tepat, fokus dan kesiapan, dan terakhir penerapan dalam situasi permainan. Nah, di sini aspek yang dinilai posisi tubuh saat menendang, tentunya skor 4 atau sangat baik, itu posisi tubuh sangat baik, seimbang, stabil, mendukung tendangan yang akurat. Ya, penilaiannya baik kalau posisi tubuh hanya baik, agak stabil, dan seimbang saat menendang bola. Dan boleh dibaca karena sudah ditampilkan untuk skor 2 dan skor 1. Ya, jadi di sini guru memang memang memperhatikan setiap peserta didik ketika akan melaksanakan penilaian. Kemudian pada saat aspek yang dinilai berikutnya adalah teknik menendang. Jadi menggunakan kaki bagian dalam. Nah, di sini skor baik atau 4 jika menggunakan kaki yang tepat dengan sempurna, kemudian menghasilkan tendangan yang akurat dan kuat. Kemudian skor 3 jika hanya menggunakan kaki yang benar. Skor 2 dan skor 1 Bapak bisa, kakak bisa membacanya. Kemudian fokus dan kesiapan, ya. Skor 4 jika sangat fokus dan selalu siap sebelum menendang bola, cepat dan responsif dalam setiap situasi. Ya, poin 3 ada yang tak kurang dari 4, ada yang dia nak buat di poin 4, nah itu kenapa di skor 3. Kalau 2 ada lagi yang lebih kurang. Nah, kemudian penerapan dalam situasi poin 4 jika teknik menendang bola diterapkan dengan sangat baik dalam permainan, sangat terkoordinasi dan efektif dalam situasi pertandingan. Kemudian skor 3 jika dapat menerapkan teknik dasar dengan baik dalam permainan, bola cukup terkendali saat menendang, dan seterusnya. Itu Bapak Ya, oke. Melihat. Ya, jadi saya kira kakak-kakak yang lain boleh melihat di tampilan. Dan kalau ada masukan silakan. Jadi ini biasanya yang orang pakai menilai kalau di SD. Oh ya. Yang biasa tong pakai begini. No? Oke. Terima kasih Kak Kia. Kalau ada kelompok yang lain mau menambahkan silakan. Oke, ya baik kakak-kakak. Jadi kalau dilihat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, saya lihat kakak-kakak sudah bisa menerapkan ataupun sudah pernah menerapkan akan penilaian otentik ini. Karena begitu cepat untuk pembuatan penilaian otentik atau asesmen otentik.
Oke, Kak Tia, izin. Oke. untuk- Izin. Ya. Oke, baik kakak-kakak. Jadi secara keseluruhan saya bisa melihat bahwa dalam membuat asesmen otentik kakak-kakak sudah bisa membuat dan bahkan ada yang sudah menerapkan di sekolah. Sehingga ini menjadi satu bahan bagi kita semua bagaimana kita akan menerapkan akan penilaian otentik atau penilaian yang nyata sesuai dengan kemampuan daripada siswa. Selanjutnya, apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Mungkin boleh langsung kita sampaikan saja. Dan jika diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang Anda akan lakukan. Jadi hal baru apa? Adakah hal baru yang didapatkan dari sesi diskusi ini? Silakan, Kak Gregorius. Bilang tadi Ya, belum pernah menerapkan. Jadi, Oke. Memang selama ini saya ketika dalam proses penilaian asesmennya itu, saya memang masih berpusat pada guru dan belum menerapkan seperti ini untuk diadukan pada anak. Tapi ternyata setelah saya pelajari, sepertinya saya sudah pernah tapi tidak tertulis, tidak tersurat ya, hanya tersirat. Saya sudah pernah melakukannya. Dan yang jadi pertanyaan saya di sini juga, ini kan berarti masih bersifat penilaiannya ini masih bersifat umum untuk bagaimana penilaian untuk mereka yang disabilitas. Nah, itu yang kita lihat belum ada penjelasan yang ini untuk semua dan untuk semua kelompok ini. Penilaian untuk disabilitas dan kepada yang mempunyai prestasi yang ya atlet yang di sekolah itu ada atletnya. Terima kasih. Ya, tadi sudah mungkin ada kelompok yang membahas tentang penilaian diri, self check. Kelompok berapa tadi? Orang itu. Oh ya, itu lebih bagus diterapkan kepada apa yang disampaikan, dipertanyakan oleh Kak Gregorius. Jadi self check. Jadi self check kalau dia ini disabilitas, sama yang tadi kita sudah dengar ada dia mau centang. Nah, itu mengenai menyangkut pemahaman daripada yang disabilitas. Disabilitas. Bisa. Oh, oke. Oh iya. Berarti itu yang atlet juga bisa. Penilaian Atlet diri. juga bisa terapkan self check. Untuk semua berarti bisa, tapi kalau untuk yang disabilitas kita bisa menilai mereka melalui penilaian diri sendiri. Ya, bisa. Oh iya. Lewat pemahaman. Untuk atlet juga. Tapi di sini self check di sini memang butuh kejujuran daripada siswa. Kalau di sekolah saya ini tahu dia so cek so tahu kita. Jadi disampaikan kepada siswa sebelum penilaian ini harus jujur. Jadi penilaian yang jujur. Di sini saya ada siswa yang disabilitas kelas 5 ini. Kelas 5. Ya. Tapi dia memang sama sekali tidak tahu orang kasih itu, sama sekali tidak komunikasi dengan siswa itu pun kita mengalami kesulitan karena apa yang kita tanya itu yang dia ulang.
Jadi kalau lihat belum tidak bisa membaca, pokoknya Berarti dia siswa yang berkebutuhan khusus dia. berkebutuhan Sama khusus, tuh. iya berkebutuhan khusus. Jadi Bang, tapi dia kalau kita olahraga saya ikut sertakan. Nah, waktu lalu saya kasih bermain Tapi DP fisik tetap normal toh? normal. Oh ya, berarti cuma karena dia punya kebutuhan khusus itu terkait dia punya apa? IQ. Iya, memang apa yang orang tanya itu yang dia jawab kemarin. Misalnya namanya kan panggil hari Adit. Saya tanya dia bilang selamat siang Adit, dia bilang selamat pagi atau apa. Pokoknya tidak nyambung. Atau kita tanya Adit, mari ke sana. Dia jawab juga Adit, mari ke sana. Jadi itu kesulitannya. Tapi kalau berolahraga berkebutuhan khusus. Tapi kalau berolahraga dia ikut, dan kalau dia waktunya untuk lari, dia bingung kan, terpaksa temannya yang mengantar dia untuk lari. Berarti mesti ada kasih contoh. Sudah kasih contoh pun dia tetap itu, mesti ada yang menuntun dia untuk yang siswa ini. Ya. Jadi kalau memang fisik bisa, tapi kerja pikir dia mungkin tidak, agak lambat. Ya. Dia bisa, ya. Oke, kakak-kakak. Jadi selanjutnya, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK? Jelas saja penting. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa ya dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Ya jelas saja pasti ada siswa yang kecewa. Karena mungkin dia bisa melakukan menendang dengan kaki bagian dalam, tapi karena kita tidak memberikan penilaian asesmen otentik, kadangkala dia sudah joiko. Ya. Oke, jadi kakak-kakak kita ada refleksi sudah sekalian. Kita sudah menceritakan hal-hal yang tadi selama asesmen juga. Ya, pesan kunci di sini adalah asesmen membantu pembelajaran anak dan pelibatan murid dalam asesmen. Ya, jadi asesmen itu membantu anak dalam pembelajaran. Mungkin lewat refleksi anak tersebut. Dia belum mampu, ketika dia ada penilaian, dilibatkan dalam penilaian, maka pasti dia akan merubah. Misalnya belum tahu teknik menendang kaki bagian dalam, dia nilai sendiri, kita ketik belum, berarti kita harus mulai lagi. Ini kakak-kakak kita bisa memahami asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, kita sudah tadi menyusun, dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, kakak-kakak, saya kira demikian untuk tatap muka kita pada sesi kali ini. Dan kakak-kakak ada di awal tadi, kita ada 15 menit untuk pembelajaran di... Oh ya, mohon maaf. Jadi selesai ini jangan dulu kita keluar, ada yang perlu kita bicarakan. Jadi demikian kakak-kakak. Jadi sebelum kita berpisah,
kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.